Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tadi ada banyak catatan yang diberikan oleh Pak Dodi ya. Nah, saatnya kita mendengarkan Buya untuk menjawabnya. Silakan Buya dijawab tadi yang merupakan catatan penting jika memang nanti Muhammadiyah diberikan kursi Menteri Pendidikan. Waduh, ini seolah Muhammadiyah sudah dapat kursi Menteri Pendidikan. Saya tidak dalam posisi itu, tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Dodi itu benar, harus menjadi perhatian kita bersama ya. Cuma menurut saya ya, kita harus konsisten dan konsekuen dengan tujuan pendidikan nasional yang sudah kita rumuskan sebelumnya ya, di mana kita ingin lewat dunia pendidikan kita ini mencetak manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mencetak anak-anak didik dan anak bangsa yang berakhlak mulia, cakap, kritis, mandiri, demokratis, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu bagi saya terus terang saja ya, ini masalah besar menurut saya dalam dunia pendidikan kita hari ini ya. Karena apa? Karena jalan dari dunia pendidikan kita saat ini menurut saya kurang mendukung ya bagi tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan dalam sistem pendidikan nasional tersebut. Nah, oleh karena itu memang kita sangat memerlukan kehadiran tokoh yang akan menduduki kursi Menteri Pendidikan ini yang mengerti dan paham betul tentang Pancasila, falsafah bangsa kita Pancasila, dan juga mengerti betul tentang konstitusi kita serta undang-undang yang berlaku dalam negara Indonesia, supaya negeri kita ini bisa menjadi negeri yang maju ya. Dan kita ingin maju, dan maju tidak seperti Barat dan Amerika. Kita ingin maju dengan jati diri kita sendiri ya, di mana nanti kita harapkan negara kita akan menjadi negara maju tapi berkeadilan, religius, serta rakyatnya hidup dengan rukun, tentram, aman, damai, dan bahagia gitu. Ini menurut saya sangat penting sekali yang hal-hal yang seperti ini gitu. Karena itu ya bagi saya seorang pemimpin itu sangat menentukan warna dari perjalanan sebuah institusi yang akan dia handling ya. Oleh itu siapa yang akan jadi menteri seperti dikatakan Pak Dodi tadi ya, tentu saja akan sangat besar pengaruhnya dan perannya dalam memberi warna serta corak bagi perjalanan dunia pendidikan kita ke depannya. Saya begitu Mbak Fira. Butuh tokoh yang mumpuni. Nah, kalau berandai-andai dari Muhammadiyah, tokoh yang mumpuni ini pasti Muhammadiyah punya dong untuk bisa mengatasi hal tersebut. Apalagi kita punya tantangan liberalisasi pendidikan tadi dikatakan oleh Pak Dodi. Kira-kira siapa Buya nih kalau dari Muhammadiyah nih? Senyumnya penuh arti sebenarnya nih. Kalau itu yang Mas Alfa tanyakan kepada saya, Muhammadiyah punya hampir 10.000 sekolah, punya 170 lebih perguruan tinggi, ya kan? Dan mereka-mereka itu ada orang yang sehari-harinya bergelimang dan bergelut dengan masalah pendidikan, baik pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi gitu. Karena mereka sudah bergelut dengan dunia pendidikan, tentu mereka akan menjadi orang-orang yang tahu dan mengerti. Oleh karena itu mereka saya perkirakan ya sudah tahu, kalau seandainya mereka ditunjuk gitu ya, ya saya rasa mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan gitu ya. Karena memang sehari-harinya mereka berhadapan dengan masalah pendidikan gitu kan. Tetapi saya berharap betul ya kalau seandainya nanti siapapun lah yang jadi Menteri Pendidikan ya, saya mengharapkan betul jangan melupakan tujuan dari sistem pendidikan nasional yang sudah kita rumuskan jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya kita ini bisa menjadi bangsa yang benar-benar punya jati diri sendiri ya, selain memiliki otak yang cerdas ya, juga memiliki akhlak yang mulia, dan mereka juga menjadi orang-orang yang religius gitu. Nah, yang kayak begini ini memang kita lihat ya kurang terperhatikan lah ya, kurang terperhatikan dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu kita harapkan supaya menteri yang akan datang benar-benar secara serius memperhatikan sehingga kita akan bisa membentuk anak-anak bangsa yang memiliki karakter. Siapa karakternya? Mereka menjadi insan-insan yang Pancasilais, yang taat pada konstitusi dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam negara yang sama-sama kita ini. Seperti itu mungkin barangkali. Baik. Kalau dari Buya belum bisa menyebutkan nama tokohnya, kita tanya dulu deh ke Pak Dodi. Pak Dodi, kira-kira ada 3 spill atau paling tidak penglihatan Pak Dodi yang paling cocok untuk jabatan Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah? Singkat saja Pak Dodi. Oke. Saya menjawabnya agak melingkar ini Mbak Sira. Yang saya maksud dengan melingkar itu begini, saya mau memberikan sebuah metafor ya. Karena tadi Pak
Buya menyebutkan karakter itu penting. Untuk bagian itu saya setuju sekali. 100% untuk karakter itu penting. Metafornya begini, jadi dalam pilkada itu biasanya kan ada calon dengan latar belakang militer dan di sana karakter yang ditonjolkan, yang dijual ke publik itu adalah kedisiplinan satu, kemudian ketegasan kedua, leadership ketiga dan seterusnya. Itu semua adalah karakter yang baik. Tetapi kemudian ketika kita melihat jenderal yang jadi menteri atau kolonel yang jadi bupati, itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Sehingga kemudian di sana itu karakter aja belum cukup. Jadi harus ada karakter plus. Nah, karakter plus itu yang kemudian perlu untuk kita kejar dan kita breakdown, kita rinci lah. Nah, misalnya kayak dilema-dilema yang akan dihadapi di dunia real itu seperti apa? Kembali lagi kepada contoh yang pendidikan, ketika tadi saya memakai kata kunci liberalisasi, itu sebetulnya kan kayak Indonesia ini seingat saya, yang ini nanti bisa dicek juga, bisa dicoba divalidasi. Indonesia memang mengikuti kesepakatan ASEAN bahwa akan ada liberalisasi di sektor pendidikan. Berarti di sana itu kan ada keharusan untuk menghidupi komitmen itu. Tetapi kemudian problemnya adalah ketika liberalisasi itu dijalankan, maka kemudian persaingan itu terbuka lebar. Dan setelah itu kemudian tentu saja dalam persaingan Pak Dodi, itu ada kami mohon korban. maaf Pak Dodi, waktu kami sudah habis Pak Dodi, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan Pak Dodi. Iya. Terima kasih banyak Pak Dodi, Buya terima Nah, kasih. kita tunggu nanti karakter plusnya Kita tunggu seperti nanti apa. ya. Ya, terima kasih semuanya, Terima Buya, kasih. Anwar Abbas dan juga selamat pagi.